Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Irmadi, nomor induk mahasiswa 1901025, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 tentang menjalankan usaha. Mengelola produksi. Pengertian pengelola produksi: manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi manajemen. Pada fungsi perencanaan mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Pada fungsi pengorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi, serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksananya. C. Pada fungsi pergerakan mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagi produksi untuk melaksanakan tugasnya. Yang D. Pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Yang kedua, ukuran produktivitas kerja. Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi adalah produktivitas. Perencanaan fasilitas. Tujuan perencanaan fasilitas: meningkatkan pengadaan dan penyimpanan bahan baku, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif, meminimalkan investasi modal, mempermudah pemeliharaan fasilitas, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Yang kedua, kegiatan fasilitas. Model perencanaan fasilitas: menetapkan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan proses produk yang diperlukan, meminimalkan investasi modal, menentukan kebutuhan ruangan untuk semua bagian dalam produksi, menyusun rencana fasilitas, memelihara fasilitas. Yang tiga, jenis perencanaan fasilitas produksi: mudah dijangkau oleh konsumen, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, kesediaan tenaga listrik, kesediaan air, kesediaan alat transportasi, memungkinkan perluasan di masa depan. Perencanaan tata letak pabrik: pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja paling minimum, aliran bahan baku dan produk yang lancar, kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruang yang efisien, ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan biaya produksi, dan investasi yang rendah, keselamatan kerja yang tinggi, suasana kerja yang menyenangkan. Pengaturan tata letak mesin produksi. Tata letak proses, keuntungan mudah tata letak atau layout mesin ini adalah pemanfaatan mesin yang tinggi, memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna, investasi yang rendah karena akan mengurangi duplikasi mesin, sangat fleksibel dan mengalokasikan personal. Kelemahan: pengawasan produksi sulit, waktu produksi per unit lebih lama, tidak dapat digunakan modal berjalan. Tata letak produk. Keuntungan modal tata letak produk adalah aliran materi yang simpel dan langsung, total waktu cepat produksi lebih cepat, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, pengawasan proses produksi mudah, dapat digunakan mesin otomatis, dapat digunakan modal dan berjalan. Kelemahan: kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. Perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin, memerlukan investasi yang besar karena proses penonton mengakibatkan kebosanan personel. Menentukan tingkat produksi. Mode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika. Metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dengan pendapatan ahli peramal. Produksi sedia farmasi, praktek dokter, praktek bidan, praktek fisioterapi, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, pelayanan kesehatan tradisional, klinik Pranama, klinik Mandia, klinik utama, klinik kecantikan, toko obat berizin, apotek rakyat, industri obat, industri suplemen kesehatan, industri obat tradisional. Bidang usaha lain terkait dengan kesehatan juga dapat menjadi peluang dan potensi usaha, seperti platform kesehatan digital, pelatihan di bidang kesehatan, jasa konsultan industri kesehatan, jual beli bahan baku untuk industri yang terkait kesehatan, kebugaran atau gym atau sarana olahraga lainnya, pangan fungsional, catering kesehatan. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang paham atau dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.